Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seli-seliha, silakan dibuka halaman 154 pembelajaran 5. Ayo membaca. Daur air. Kita dapat mengamati banyak perubahan benda di alam. Salah satunya adalah peristiwa hujan. Air hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air di sungai, danau, dan laut. Pada peristiwa penguapan, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas. Uap air berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa dan membentuk awan. Awan-awan terus terbentuk dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga tambah tebal dan gelap. Butiran-butiran air kemudian membeku dan berubah menjadi kristal es. Kristal es terus bergerak bertabrakan dan saling melekat sehingga bertambah besar dan berat. Karena sudah terlalu berat, kristal-kristal es pun berjatuhan. Jika suhu udara di bawahnya berada di bawah titik beku, maka kristal es akan turun berupa kepingan salju. Jika suhu udara di bawahnya hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Lokasi terjadinya hujan tergantung pada pergerakan angin. Ananda perhatikan, silahkan di halaman 156. Di situ ada pergerakan menit, jam, dan detik. Ya, kita penjelasan dulu tentang jarum jam. Ada 3 jarum jam. Ya, jarum jam paling pendek ya, ini digunakan untuk satu pergerakan, yaitu lamanya 60 menit atau 1 jam. Yang kedua, ini digunakan untuk pergerakan menit. Dan yang ketiga adalah jarum jam paling panjang, digunakan untuk pergerakan detik. Ya, bisa dilihat, 1 untuk jam, kedua untuk menit, dan yang ketiga untuk pergerakan detik. Nah, kita ke pergerakan menit. Setiap perubahan satu angka, pergerakan jarum jam panjang yang kedua, yaitu seperti di contoh, lihat, itu ada gambar jam, dan dimana garisnya yang menunjukkan itu berwarna merah, menunjukkan pergerakan menit. Satu pergerakan, contohnya dari angka 9 ke angka 10, ini lamanya pergerakan yaitu 5 menit. Dari 10 ke 11 sama pergerakan lamanya ini 5 menit. Dan 11 ke 12 pergerakannya adalah 5 menit. Nah, itu adalah salah satu contoh pergerakan menit dari setiap langkah jarum jam. Nah, pergerakan jarum jam kita mulai contoh dari jam 8:45 menit ke pukul 09.00 atau menunjukkan
jam 8.45 menit mengarah ke jam 9, lamanya berapa menit? Nah, ditunjukkan di sini dari angka 9. Nah, jam 8:45 menit, jarum jam panjang tengah itu berada di posisi angka 9 ya, posisi angka 9. Nah, kita lihat berapa menit untuk menunjukkan jam tersebut pas di jarum 12 yang menunjukkan pukul 9.00. Nah, kita lihat pergerakan menitnya dari 9 sampai dengan 12. Dari angka 9 ke angka 10 pergerakannya 5 menit. Dari angka 10 ke angka 11 pergerakannya 5 menit. Dan dari angka 11 ke angka 12 pergerakannya 5 menit. Nah, kita jumlahkan ada berapa menit? Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 menit, betul. Nah, jadi di sini ada 3 langkah atau 3 dikali 5 ya. 3 langkah yang tadi kita sudah lakukan. 1, 2, 3. Lamanya ada berapa? 5 menit. Ini ya di dalam yang kita tulis. Nah, kita jumlahkan sama dengan 3 langkah dikali 5 menit, yaitu jumlahnya 15 menit. Buka halaman 157. Ayo berlatih. Gambarlah jarum jam dan tuliskan pukul berapakah waktu yang tepat. Nomor 1 akan dijadikan contoh 45 menit sebelum pukul 9. Berarti pukul berapa sebelum pukul 9? Di sini ada gambar pukul berapa sebelum pukul 9. Nah, berarti kita menghitung mundur dari mulai pukul 9 ke belakang ya. Ini pukul 9, kita menghitung 45 menit ke belakang sebelum pukul 9. Akan mengetahui jam berapakah sebelum pukul 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu putaran tadi isinya 5. Nah, 5 dikali 9 sama dengan 45 menit. Berarti posisi arah jarum jam yang paling panjang itu berada di titik 3. Kita simpan di titik angka 3. Berarti sebelum jarum jam pendek mengarah ke angka 9, kita turunkan. Berarti di angka berapa kalau kita turunkan? Ya, betul, angka 8. Jadi 45 menit sebelum pukul 9 itu terjadi pada jam 8 lewat 45 menit. Jadi 45 menit sebelum pukul 9.00 yaitu pukul 8 lewat 15 menit. Yaitu kita tulis 08 lewat 15 menit. Nah, 45 menit sebelum pukul 9 adalah jam 8 lewat 15 menit. Terima kasih.
Soli Soliha, silakan dibuka halaman 163. Ayo belajar. Selesai makan siang, Cika bermain dengan teman-teman. Cika dan teman-teman bermain dengan rukun dan damai. Cika tidak memilih teman berdasarkan asal daerahnya, berdasarkan kekayaan atau berdasarkan kepandaiannya. Cika mau berteman dengan siapa saja. Sikap Cika mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan.